Halo semua, balik lagi di materi Cyber Counseling oleh Nadia Novianti, Bunga Farazekiah dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Baharudin Al-Habsyi, MPD. Untuk materi Cyber Counseling, kita akan melihat poin-poinnya terlebih dahulu. Poin yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang pengertian, yang kedua tentang bentuk-bentuk, yang ketiga tentang proses, yang keempat tentang media, yang kelima tentang kelebihan, dan yang terakhir tentang kelemahan. Untuk pengertiannya, apa sih cyber counseling? Cyber counseling adalah salah satu strategi bimbingan dan konseling yang bersifat virtual dan konseling yang berlangsung melalui bantuan koneksi internet. Menurut Yuhei bahwa internet adalah rangkaian hubungan jaringan komputer yang diakses secara umum di seluruh dunia, yang mengirimkan data dalam bentuk paket data berdasarkan standar internet protokol atau IP. Menurut Ulfiah, konseling secara online pun memiliki berbagai keuntungan, yaitu dapat menghemat waktu karena tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sedangkan menurut Mo Surya, perkembangan teknologi komputer interaksi antar konselor dengan klien tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka, tetapi dapat juga dilakukan melalui hubungan secara virtual. Nah, untuk selanjutnya kita membahas tentang bentuk-bentuk cyber counseling. Yang pertama, konseling melalui media sosial. Konseling melalui media sosial ini bisa kalian lakukan melalui Instagram, Telegram, Facebook, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, konseling melalui chat. Di dalam media sosial pasti ada yang namanya chat. Chat adalah pesan yang dilakukan secara online. Nah, biasanya jika melewati chat, maka kita bisa melalui direct message pada Instagram atau Telegram ataupun WhatsApp. Konseling melalui email, kalau melalui email ini biasanya kita melewati masa di mana kita memberikan suatu wawasan di media sosial, lalu kita menyambungkannya melalui internet bagi mereka yang ingin berkeluh kesah tentang masalahnya. Yang keempat yaitu konseling berdasarkan video. Kalian bisa membuat edukasi video yang bisa dibagikan untuk teman-teman agar mereka lebih termotivasi. Nah, untuk selanjutnya proses cyber counseling. Proses cyber counseling bukanlah merupakan sebuah proses yang sederhana. Kenapa? Oleh sebab itu perlunya persiapan yang sangat matang untuk melakukannya. Berikut adalah beberapa uraian singkat mengenai proses cyber counseling pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu ada tahap persiapan. Tahap persiapan mencakup dua aspek, yaitu aspek teknik penggunaan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Nah, biasanya untuk contoh sederhananya, hardware-nya kita bisa menggunakan handphone dan perangkat lunaknya kita menggunakan media sosial atau misalkan Instagram. Yang kedua, tahap konseling. Tahap konseling ini yaitu dilakukan dengan kontak pertemuan pertama melalui mempunyai pengaruh yang menentukan bagi kelangsungan pertemuan selanjutnya. Misalkan dari software tersebut atau dari Instagram kita melakukan kontak atau pengawalan chat. Yang ketiga yaitu tahap penafsiran. Tahap penafsiran yaitu menafsirkan arti-arti masalah, tujuan, dan perasaan konseling. Ketika mereka sudah mulai bercerita, maka kita dapat menafsirkan apa yang sedang mereka alami. Yang keempat, tahap pembinaan. Meneguhkan keinginan dalam menetapkan tujuan, mengembangkan program, merencanakan jadwal dan pemberian penguatan, serta mempersonalisasikan langkah-langkah yang harus ditempuh. Nah, pada tahap pembinaan ini adalah tahap yang biasa digunakan setelah kalian mengetahui identifikasi masalah yang sedang mereka alami, maka kalian dapat melakukan tahap-tahap selanjutnya untuk membantu pemecahan masalah yang dialami oleh konseling. Nah, untuk selanjutnya kita belajar tentang media cyber counseling. Media cyber counseling digunakan untuk mempermudah memberikan layanan konseling pada masa pandemi untuk menggunakan media berbasis teknologi. Medianya yaitu tadi email, video conference, website atau situs. Untuk website atau situs kalian bisa membuat suatu tulisan yang bisa mengedukasi untuk semua atau yang bisa menggambarkan perasaan orang yang sedang mengalami sebuah masalah. Yang keempat ada chat, instant messaging, dan jejaring sosial. Yang kelima yaitu telepon
cyber counseling apa sih? Nah, untuk kelebihannya yaitu yang pertama, mudah diakses, dapat menghemat waktu dan biaya, konselor dapat menjangkau para konseling secara lebih luas. Dan yang terakhir, dapat melaksanakan konseling kapan dan di mana saja. Untuk selanjutnya, kelemahan. Apa saja ya kelemahannya? Untuk satu, biaya awal untuk persiapan cyber counseling yang cukup besar. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena biasanya para konselor ingin totalitas dalam pembuatan konseling. Misalnya mereka ingin membeli komputer, sedangkan harga komputer sangat mahal. Belum juga untuk membeli perangkat-perangkat yang lainnya. Untuk itu ada yang